Resep 1. Kue akar kelapa. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur. Tambahkan 130 gram gula halus, saya pakai gula pasir yang di blender. 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml dan setengah sendok teh garam. Kemudian aduk rata sampai gulanya larut. Lalu tambahkan 150 ml air dan aduk rata. 50 gram wijen, 50 gram tepung beras, 450 gram tepung ketan, dan ini diaduk rata. Pertama saya aduk pakai centong nasi dulu, boleh juga langsung diuleni pakai tangan. Lalu tambahkan 120 gram margarin, kemudian ini diuleni sampai adonannya kalis. Jika dengan 150 ml air tekstur adonan masih terlalu keras, sulit untuk dicetak, kalian bisa tambahkan air sedikit demi sedikit menggunakan sendok makan. Jangan sampai adonannya kelembekan ataupun terlalu keras ya, kira-kira seperti ini. Selanjutnya, untuk cetakannya seperti ini yang digunakan ya, cetakan khusus akar kelapa. Masukkan adonan ke dalam cetakan, ini banyak sekali dijual-jual di toko online ataupun di supermarket. Dan untuk kayu pendorongnya, saya bungkus plastik agar nanti adonannya nggak menempel ke tongkatnya, jadi nanti nggak berantakan. Kita goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan dengan api yang kecil. Ini digoreng dengan api kecil, kita semprotkan adonan, boleh dibentuk melingkar ataupun lurus, ataupun agak bengkok seperti ini juga boleh, sesuai selera. Biarkan hingga sedikit kokoh, baru nanti kita balik ya. Nah, setelah sedikit kokoh, ini bisa kita balik dan goreng tetap dengan api kecil sampai berwarna kuning kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan, goreng sisanya hingga selesai. Dan ini dia kue akar kelapanya udah jadi. Hasilnya banyak banget teman-teman. Ini cocok banget buat isian toples kalian di hari raya nanti. Rasanya sangat enak, renyah, gurih, ada manisnya, ada wanginya dari wijen. Pokoknya ini komplit enak banget. Bisa juga untuk ide jualan. Simpan dalam wadah tertutup ataupun dikemas menggunakan plastik dan diikat juga boleh ya. Selamat mencoba, semoga suka. Resep 2. Kue kecipir. Siapkan wadah, kemudian masukkan 130 gram margarin. Tambahkan 60 gram gula halus, saya pakai gula pasir yang di blender. Setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. 2 butir telur, dan ini kita aduk sampai gulanya larut. Kemudian tambahkan 300 gram tepung ketan, 60 gram tepung tapioka, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 100 ml santan, boleh juga pakai air biasa. Kita uleni sampai adonan kalis. Jika dengan 150 ml santan atau air biasa adonan masih terlalu keras, kalian bisa tambahkan air sedikit demi sedikit hingga adonan cukup untuk dibentuk dan tidak terlalu keras. Untuk cetakannya saya pakai sepuit yang seperti ini, boleh juga pakai sepuit yang model lain seperti sepuit untuk ring keju ya. Kita isi adonan, kalau mudah untuk kita dorong itu tandanya adonannya udah pas, tapi kalau terlalu berat berarti masih kurang air ya. Panaskan minyak goreng dengan api kecil, kita semprotkan adonan. Panjangnya sesuai selera ya. Kita goreng dengan api kecil hingga berwarna kuning kecoklatan. Biarkan hingga sedikit kokoh, baru nanti kita aduk dan balik-balik ya. Setelah berwarna kuning kecoklatan seperti ini dan tidak ada buih yang keluar dari adonan, ini udah mateng, angkat, tiriskan. Kemudian letakkan di nampan yang dilapisi dengan kertas ataupun tisu.
Biarkan hingga dingin. Kalau sudah dingin, nanti ini bisa disimpan di dalam toples, dalam wadah tertutup ataupun kantung plastik ya. Rasanya sangat enak, renyah, manis, dan juga gurih. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 3, kue pastel mini isi abon. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, tambahkan setengah sendok teh garam. Kita aduk rata sampai bahannya tercampur. Kemudian tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan, aduk rata. Terakhir tambahkan 100 ml air putih hangat. Lalu kita aduk rata, boleh juga langsung diuleni menggunakan tangan sampai adonannya kalis. Selanjutnya tutup adonan dan istirahatkan selama setengah jam. Nah, setelah setengah jam kita buka tutupnya. Adonannya sudah semakin rileks, dia akan semakin lentur. Lalu kita siapkan 150 gram abon sapi. Ini saya beli abon jadi ya, banyak sekali dijual. Dan cetakannya saya pakai cetakan pastel mini seperti ini karena saya belum pro kalau harus buat langsung manual ya. Lalu kita ambil sedikit adonan, kita gilas setipis mungkin karena semakin tipis akan semakin renyah dan juga hasilnya semakin banyak. Kita masukkan ke dalam cetakan, lalu isi dengan setengah sendok teh abon sapi dan ini kita rekatkan ya. Nah, gampang banget kan caranya. Kalau kalian mau buat kemudian mau dibuat langsung tanpa cetakan juga bisa ya. Tapi kalau menggunakan cetakan nanti ukurannya bisa sama semua, jadi hasilnya semakin bagus. Jadi kalau kita buat kue pastel mini seperti ini, semakin tipis kita ngegilas hasilnya akan semakin bagus ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini saya taruh di wadah yang sudah ditaburi dengan tepung terigu biar nanti nggak lengket. Selanjutnya di sini saya sudah panaskan minyak goreng dengan api kecil. Ini kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Pakai api kecil aja agar nanti bisa matang sampai ke bagian dalam. Kalau udah cukup kokoh, ini kita balik-balik agar matang merata dan goreng sampai berwarna kuning kecoklatan ya. Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini udah mateng. Kita angkat, jangan lupa ditiriskan dulu. Dan goreng sisanya hingga selesai. Kue pastel mini isi abonnya udah jadi. Ini rasanya tuh enak banget, renyah, gurih, dan bikin nagih. Dijamin kalian semua bakalan suka. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 4, kue kembang goyang atau kue seroja. Siapkan wadah, masukkan 150 gram gula pasir atau sekitar 9 sendok makan, 3 butir telur, 50 gram tepung maizena, dan setengah sendok teh garam. Lalu kita aduk rata sampai gulanya larut. Seharusnya memasukkan tepung maizenanya nanti bebarengan dengan tepung yang lainnya, tapi nggak apa-apa, kita aduk aja sampai tepung dan gulanya tercampur. Kemudian tambahkan 450 ml santan. Saya ambil dari 2 bungkus santan instan kemasan 65 ml ditambah air hingga totalnya 450 ml. Lalu kita masukkan 250 gram tepung beras, 200 gram tepung terigu. Lalu kita aduk rata hingga adonannya halus. Pastikan tidak ada tepung yang bergumpal. Tekstur adonan seperti ini ya, kental. Selanjutnya kita panaskan minyak goreng dengan api kecil. Masukkan cetakan kembang goyangnya. Ini kita rendam dulu sampai cetakannya panas, baru nanti bisa digunakan. Kurang lebih sekitar setengah sampai 1 menit aja ya. Nah, setelah cetakan cukup panas, kita angkat, tiriskan minyaknya. Kita celupkan ke dalam adonan, jangan sampai cetakannya terendam ya. Seperti ini aja, jangan sampai terendam. Biarkan agak lama, kemudian kita angkat. Lalu kita masukkan ke dalam minyak sambil digoyang-goyang agar terlepas. Kalau udah lepas, cetakannya kita rendam lagi dan ambil cetakan yang lainnya.
Tingkat panasnya dari cetakan ini harus pas teman-teman ya, karena kalau panas nanti dia juga susah, setelah rekat akan jatuh lagi, atau kalau cetakannya belum panas juga adonannya nggak mau rekat. Jadi feelingnya kita tuh harus pas banget. Jangan takut gagal, karena saya juga sudah pernah gagal membuat kue kembang goyang ini. Tapi dengan cara seperti ini insya Allah nggak akan gagal, dijamin kue kembang goyang kalian bakalan mulus dan bagus-bagus banget. Nah, lakukan seperti ini sampai selesai ya. Kita goreng dengan api kecil aja sampai berwarna kuning kecoklatan. Kalau sudah ada yang matang duluan seperti ini bisa kita ambil teman-teman ya, biar nanti gak keburu gosong menunggu yang lainnya matang. Kalau udah cukup kokoh, ini bisa kita balik agar matang merata ya. Setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini udah matang, siap kita angkat. Jangan lupa ditiriskan dulu dan goreng sisanya hingga selesai. Butuh waktu lama untuk membuat kue kembang goyang ini, jadi saya sarankan kalau kalian membuat kue kembang goyang ini, usahakan dimulai dari pagi ya, karena ya namanya adonannya cuma dicelup-celup aja. Kue kembang goyang udah jadi, siap untuk disajikan. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka.